Bab 2425. Alexius Liu. Kalau tidak fokus kamu akan kehilangan kesempatan dengan mudah. Tetapi kemudian, Eric Qin tersenyum. Dia mengangkat tangan untuk mengeluarkan 2 reiki. Tidak jauh dari situ, 2 batu Tianjin yang jatuh dikumpulkan oleh reiki seperti tali dan sekali lagi dimasukkan ke dalam tas penyimpanan Eric Qin. Kamu hebat. Pria kekar hitam itu sedih dan tidak punya waktu untuk berdebat dengan Eric Qin. Dia terbang ke samping dengan tergesa-gesa dan mengambil 2 biji roh ungu. Ketika dia tersadar, Eric Qin telah menghilang di sini. Melihat kultivator di kapal spiritual sudah pergi semua. Wakil ketua sekte, kenapa tiba-tiba membiarkan orang-orang itu terbang keluar dari kapal spiritual? Di samping Benji Dai, pria berbaju hitam datang dan bertanya dengan bingung. Mendengar ini, Benji Dai tersenyum. Jika menyuruh para pelatihan obat itu tinggal di kapal spiritual untuk waktu yang lama, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Mumpung saat ini di sekitar tenang, biarkan mereka beraktivitas di luar agar kita dapat mengendalikan mereka dengan mudah nanti. Terlebih lagi, kita memasuki pusat badai langit dan bumi. Memang ada banyak harta karun yang terlempar antara langit dan bumi. Bukankah itu hal yang baik menyuruh mereka untuk membantu kita mengumpulkannya? Wakil ketua sekte cerdas. Pria tua berbaju hitam tertawa. Orang-orang itu mengumpulkan harta karun dengan bersemangat. Mana mungkin mereka akan berpikir bahwa setelah meninggalkan laut badai, semua barang yang ditemukan akan menjadi milik kita. Membebaskan mereka memang boleh, tetapi beberapa kultivator yang penting tetap harus dipantau. Nilai dari seorang kultivator tingkat 5 lebih tinggi daripada 10 master obat tingkat 3. Wakil ketua sekte, jangan khawatir, aku sudah mengatur orang, kata pria berbaju hitam. Setelah Eric Qin terbang keluar dari kapal spiritual, matanya menyapu sekeliling. Pada saat ini ada kultivator di mana-mana dalam radius 5 mil. Banyak yang mengumpulkan mayat iblis monster di laut dengan gembira dan ada beberapa yang tidak tahan untuk berteriak. Haha, tidak kusangka aku akan menemukan hal seberuntung ini. Jika aku menjual iblis monster fase penilaian ini, harganya mungkin lebih tinggi dari biaya perjalananku di kapal. Benar-benar untung banyak. Semuanya cepat lihat ke kedalaman laut. Tidak tahu apakah karena badai langit dan bumi sebelumnya, sekarang ada banyak iblis monster yang terluka parah bahkan tidak sadarkan diri. Benar-benar mudah dihadapi seperti daging di talenan. Aneh, di sini ada rumput ajaib yang tumbuh di daratan juga. Mungkinkah terbawa oleh badai dari suatu pulau terpencil? Mendengar pembicaraan kultivator di sekitar, Eric Qin melirik ke bawah. 1 kilometer darinya, seorang kultivator pria mengapung di permukaan laut, menangani mayat burung iblis dengan perlahan dan tampak tidak terburu-buru. Tetapi orang itu bukan pengawal di kapal spiritual. Setidaknya dari statusnya, dia sepertinya adalah penumpang kapal seperti Eric Qin. Eric Qin tersenyum dan terbang menuju kedalaman laut dengan tenang. Dan kultivator itu dengan cepat mengurus burung iblis, kemudian mengikuti Eric Qin. Orang ini seharusnya adalah mata-mata tersembunyi di antara para penumpang. Melihat orang itu mengikutinya, iblis tidak tahan untuk berkata, "Iya, dari beberapa pola dewa mengumpulkan energi yang aku lepaskan, aku merasakan energi orang itu, dan sangat dalam, membuktikan bahwa orang itu memiliki komunikasi yang erat dengan pengawal di kapal spiritual. Sekarang semua orang sedang mencari kesempatan, tetapi dia memilih untuk mengikutiku, jelas tidak wajar." Eric Qin menjawab dengan datar. "Lalu apa yang akan kamu lakukan? Pura-pura tidak tahu atau kabur dari dia?" kata iblis Fu. "Pasti tidak nyaman diikuti orang. Kenapa harus kabur dari orang itu? Bukankah kita belum tahu apa tujuan kapal spiritual ini mengumpulkan master obat? Orang itu kebetulan datang sendiri, dalam kerohaniannya, pasti ada ingatan terkait.
Bocah sialan, jangan-jangan kamu mau melakukannya di sini. Iblis Fu terpikirkan sesuatu dan tidak bisa tidak melotot, dia sedikit terkejut. Dalam beberapa puluh mil, masih dalam kendali kerohanian Benji Dai, jika Eric Kin menangkap orang itu, mungkin akan segera ketahuan oleh Benji Dai. Tidak semudah itu, kita pancing dia dulu. Eric Kin tiba-tiba mempercepat dan lanjut terbang ke kejauhan. Alexius Liu hanya seorang pengurus yang tidak mencolok dari Sekte Iblis. Waktu dia bergabung dengan Sekte Iblis tidak lama, baru puluhan tahun. Tetapi Alexius Liu sangat peka dan pandai memuji, jadi peningkatannya sangat cepat di Sekte. Melakukan misi ini juga merupakan pertama kalinya dia berpartisipasi dalam hal besar Sekte Iblis. Karena dia tidak berpengalaman, dia hanya diatur oleh Benji Dai untuk menjadi penumpang kapal dan bergabung dengan para kultivator normal itu. Dibandingkan dengan kegugupan dan kecemasan seperti rekan-rekannya, Alexius Liu sangat tenang. Bahkan kali ini Benji Dai mengaturnya untuk mengikuti Eric Kin, dia juga tidak merasakan tekanan apapun. Karena baik itu menyembunyikan diri atau membunuh orang lain, itu adalah hal biasa baginya dan sangat akrab. Alexius Liu lahir di wilayah selatan. Untuk meningkatkan kultivasinya waktu itu, dia berlatih keterampilan sihir dan membunuh sejuta roh spiritual di kota Fana. Lalu kepala wilayah selatan mengirim anak buahnya ke segala arah untuk mengejar dan membunuhnya. Saat itu, dia hanya memiliki kultivasi fase distraksi, tetapi dia lolos dari pengejaran lagi dan lagi, bahkan dalam perjalanan kabur, dia membantai 2 kota lagi. Dalam 10 tahun itu, pengamalan yang digabungkan dalam pembunuhan terus-menerus di sepanjang jalan membuat Alexius Liu berkembang dengan cepat. Setelah meninggalkan wilayah selatan, dia langsung masuk ke Gunung Sihir. Di tempat seperti ini, dia seperti ikan yang mendapatkan air, tetapi karena keserakahannya, ketika dia ingin mencuri harta karun penatua sekte, dia ketahuan, jadi dia melarikan diri ke kedalaman laut yang tak berujung dan berserah diri kepada Sekte Iblis. Meskipun tempat ini bagus dan tidak ada bedanya dengan Gunung Sihir, dan dia juga diapresiasi oleh para penatua. Tetapi Alexius Liu juga tidak berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia tidak lupa bahwa dia diusir oleh kepala wilayah selatan. Disitulah tempat yang seharusnya dia tinggali. Alexius Liu berencana mencari kesempatan untuk merampok gudang harta karun Sekte Iblis dan pergi dari sini setelah kemampuannya telah meningkat ke tingkat tertentu. Lalu memanfaatkan sumber daya di gudang untuk menerobos ke fase penilaian 2 kegagalan dan kembali ke wilayah selatan. Dia bahkan ingin mencari kesempatan untuk membunuh kepala wilayah selatan dan menggantikannya. Itu adalah tujuan terbesar Alexius Liu. Siapa bilang kultivasi iblis tidak bisa menjadi kepala wilayah? Jadi bagi dia, Gunung Sihir atau Sekte Iblis hanyalah batu loncatan baginya untuk mencapai puncak. Baik itu Benji Dai, kepala wilayah selatan, atau siapapun, bagi Alexius Liu tidak ada bedanya. Saat kultivasinya meningkat, dia dapat membunuh orang-orang ini sesuka hati. Aneh, orang ini terbang terus, apa yang ingin dia lakukan? Alexius Liu mengikuti Eric Kin diam-diam. Jarak antara mereka berdua menjauh sebanyak 3 mil. Melihat di bawah Eric Kin, ada iblis monster yang terus lewat, tetapi Eric Kin bahkan tidak melihatnya. Alexius Liu mulai merasa aneh. Kultivator berjanggut pendek sudah mengingatkannya sebelumnya. Eric Kin sepertinya memiliki kekuatan merasakan yang unik terhadap iblis monster, jadi menyuruhnya untuk berhati-hati. Apakah orang ini terbang sepanjang waktu untuk mencari target tertentu? Alexius Liu mengerutkan dahi. Keduanya sekarang hampir 30 mil jauhnya dari tempat kapal spiritual berada. Kultivator di sekitar semakin sedikit. Meskipun dia menyembunyikan tubuhnya, tetapi apakah dia harus tetap mengikutinya? Jika dia mengikutinya lagi akan terlalu tiba-tiba, kemungkinan besar akan dirasakan oleh kerohanian Eric Kin.
Bersambung.